Ini kamu kan suka atau merasakan hal yang ganjil, hal yang di luar sana juga tidak secara kasat mata juga merasakan ada kehadiran. Kenapa kamu tidak ada yang ngarahkan dengan apa yang jadi barang kamu atau memang kamu cuek tidak mau tahu? Cuek aja, nggak mau tahu, nggak mau diseriusin gitu loh. Walaupun mama juga bisa ngeliat. Ini memang itu cara turun temurun Mm-mm. lebarin kamu itu. Ibumu juga bisa melihat, kamu pun juga bisa melihat. Dia memang punya kelebihan, punya bakat terpendam dan juga punya garis lahir juga, ada tanda lahir juga. Dia memang sensitif dengan makhluk halus. Tapi saya lihat juga turun temurun dari ibunya, dari neneknya dan turunnya ke Angel. Kamu rasakan dan kamu lihat itu. Kadang-kadang kalau kamu nggak bisa mencerna dengan baik, itu jadi bumerang buat kamu sendiri. Bumerang tuh maksudnya Jadi gimana? masalah yang tadinya nggak kamu anggap tiba-tiba akan nyerang kamu sendiri. Kalau kamu kadang-kadang cuek juga tidak bagus, mendiamkan juga tidak bagus. Tapi kalau terlalu ikutin apa yang terasa juga menjadi masalah buat kamu sendiri. Serba salah di sini, tapi kamu sudah ada di tengah-tengah. Takutnya kamu akan celaka dengan permasalahan itu yang tidak kamu kira. Celaka. Iya, Maksudnya celaka tuh gimana Mbak Yu? celaka yang bisa terjadi hal apapun di luar perkiraan kamu sendiri. Ya kepikirannya yang pertama kaget karena aku pun sendiri juga kan nggak nerima spesial itu di diri aku gitu. Aku nggak mau juga deh. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya menyelakai aku ya aku harus berbuat sesuatu gitu untuk mencegah supaya itu nggak terjadi. Kalau nggak percaya nanti di sekian waktu kamu kan bisa merasakan ada hal ganjil yang ada di luar kemampuan kamu. Kamu rasanya seperti apa? Iya rasanya kadang kalau misalkan masuk ke rumah baru atau apapun itu bisa ngerasain terus selalu mimpi. Jadi dulu tuh aku punya pengalaman ini horor banget. Kayak ada orang gitu mungkin nggak suka sama aku atau apapun itu terus ngeganggu gitu dari mulai penampakan yang bener-bener wujudnya tuh serem banget. Terus mulai dari mimpi, suara, bahkan sampai gangguan udah mulai ngelukain tuh waktu itu badanku biru-biru tuh sempet gitu loh. Akunya tetap nggak mau untuk gimana sih ngelawan itu gitu loh. Akhirnya ya udah aku pergi sendiri gitu waktu itu. Tahun berapa itu? 3 tahun lalu ya. Rasanya seperti apa? Kamu lihat seperti itu atau tiba-tiba datang itu atau memang pelan-pelan datang di badan kamu? Pelan-pelan datang. Terus? Pelan-pelan datang mulai dari suara, terus habis gitu mimpi, terus habis gitu penampakan. Gangguan-gangguan aja bilang kalau ada yang nggak suka, bahkan komunikasi gitu di dalam mimpi itu bilang kalau aku tuh jadi orang jangan suka nyakitin orang lain gitu. Dia tuh dikirim untuk emang nyakitin aku karena aku udah nyakitin dia jadi kayak pengen balas dendam gitu. Ada beberapa hal yang mimpi ataupun yang firasat yang dia rasakan itu karena Angel tuh termasuk punya kelebihan. Kalau mukul orang tangannya itu orang bisa pingsan gitu loh. Dan kelebihan itu yang dia rasakan dengan ibunya pernah dimimpiin ataupun dia pernah didatangi dengan hal-hal yang tidak kasat mata itu membuat Angel termasuk orang yang berpikir, tapi dia termasuk orang yang cuek. Dengan berbagai kendala yang ada di badannya pun Angel masih bisa ketawa, masih bisa tersenyum. Sedangkan dia sendiri kalau dia sampai rumah dia tertekan dan dia merasakan sangat kehampaan dalam hidupnya. Mimpi apa yang paling aneh dalam kehidupan kamu atau firasat apa yang paling aneh? Jadi mimpi di apartemen aku itu ada balkon. Nah balkon itu aku punya peliharaan kura-kura. Jadi aku ngerasa mimpi ini tuh nyata banget, tapi aku tahu itu mimpi Mbak Yu. Biasanya kalau binatang-binatang kalau melihat suatu makhluk astral itu kan rame. Iya, jadi si kura-kura ini berisik kan di dalam Itu punya bener, kandangnya. kamu punya kura-kura bener? Ada kura-kura bener gitu. Berisik terus aku dengar, pas aku denger itu tiba-tiba di dalam mimpi aku ada wujud kakek-kakek. Dia kurus banget. Kayak anu ya, bentar. Itu kakek-kakek juga bukan mimpi karena memang ada dari sekilas di badan kamu ada. Orangnya kayak kurus kayak orang sakit-sakit dalam gitu, orang-orang sakit paru, sakit TBC gitu. TBC. Orangnya cekung matanya sampai keluar agak matanya gede, Seru banget. agak melotot matanya. Iya. Bener banget. Tadi ada Serius. tadi. Itu aku nggak pernah cerita ke siapapun, tapi kayak Mbak Yu bisa tahu detail banget tuh aku sebenarnya sempat kaget sih sampai tahu faktanya ternyata bener seperti itu. Jadi aku bisa tiba-tiba tengah malam lagi tidur, itu kaki aku tiba-tiba bener-bener yang kayak di Tarik. gitu. Iya. Dan itu pada saat itu aku sendirian kan Mbak Yu, jadi aku ngerasa kayak
ini bener atau enggak gitu. Berarti maksudnya makhluk itu Nggak ada. Ada, dan berapa kali tadi saya lihat waktu duduk di luar ngikutin kamu, cuman jaraknya jarak jauh dekat seperti itu. sampai sekarang, Mbak Yu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kamu memang rumah itu yang kamu tempati dulu memang membawa dia, tapi kamu pindah ke tempat lain pun emang Ya berkurang. udah pindah. Iya, Benar. berkurang, tapi tetap ada, walaupun karena di tempat rumah itu mendukung dia untuk berinteraksi. Kamu pindah pun, lampu satu lokasi pun dia akan berkurang karena jaraknya akan lain, tapi tetap ada di lingkungan kamu. Apa Mbak Yu tujuannya, maksudnya sama Bukan, dia nggak ada tujuan, dalam arti dia cuma memperlihatkan dan nyaman dengan adanya interaksi kamu. Sebagian orang mungkin lari-lari ketakutan, terus kamunya enggak, kamu malah menghadapi dengan cuek? Kan kamu juga pernah dilihat di depan mata juga kan? Iya. Ya kan? Di depan mata kamu juga dilihat bentuk-bentuknya seperti apa. Dengan ini ya kecekung kayak orang sakit gitu, terus motornya melotot. Gitu loh. Kamu pernah dilihatin itu. Tadi waktu duduk di sana, tadi saya lihat kamu masuk, kok ada kakek, tak kira di rumah ini. Kalau saya duduk di sini, agak di belakang kamu tapi ngilang lagi. Oh, aku takut Mbak Yu. Jadi ada satu sisi kamu tuh ada pendampingnya, satu sisi lagi memang ada gangguan yang seperti makhluk itu. Kadang bukan untuk ngalang-ngalangi rezeki atau jodohmu, tapi itu penghalang-halang kita rutinitas. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang tidak mau diganggu dan diganggu. Seperti contohnya gini, kamu punya pasangan nih, kadang pasanganmu terganggu dengan adanya itu karena dia tidak mau kamu gampang dimiliki orang lain. Itu pengaruh banget. Iya betul. Setannya gitu maksudnya? Iya. Merasa memiliki aku? Iya betul. Jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang itu harus yang banyak ibadahnya, benar, yang bisa lindungi kamu dan bisa jadi sosok yang baik. Karena butuh figur-figur bapak kan, butuh figur-figur yang orang tua. Tapi bukan berarti juga setan itu juga jadi figur orang tua, tapi kan dia memang ganggu di lingkungan kamu. Gimana Mbak Yu kalau aku nggak pengen diikutin dengan hal-hal seperti itu maksudnya? Saya interaksi dengan kakek yang ada di badan kamu. Kakek dari keluarga aku Bukan, atau ini yang mana? memang kakek ini yang memang saya bilang orang kayak kena TBC itu ada di kamar. Kamu pernah tinggal ya dulu? Pernah tinggal di situ. Nah itu makanya saya coba interaksi, cuman yang di belakang kamu tuh nggak bisa diajak bicara baik-baik. Jadi saya bisa tanya, jawabnya cuma sekejap, sedikit. Ini Mbak Yu lagi komunikasi? Iya, betul. Sempat saya ajak interaksi juga sangat susah untuk ditarik karena saya kepengen mengungkapkan semua yang tadi saya lihat, tapi memang susah untuk interaksinya. Siapa Mama Ella? Siapa Tante Ella?